Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di minggu pertama di bulan Agustus. Luar biasa Tuhan menolong kita. 7 bulan sudah berlalu saudara di 2021. Walaupun kita melihat 1000 orang, begitu banyak orang rebah di sisi kiri dan kanan kita, keadaan kondisi mencekam, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, penghiburan, dan anugerah Tuhan. Kita ada sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa dan siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu. Biarlah kiranya kami buka hati kami haus dan lapar. Roh Kudus singkapkan mata rohani kami, telinga rohani kami. Jamahlah setiap orang ya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menjamah, menguatkan, memulihkan, membaharui ya Tuhan. Memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon darah Yesus sucikan lubuk hati kami. Darah Yesus menutup bungkus pada saat ini, kegiatan kami ini Tuhan. Ibadah kami pada saat ini. Yang kami pakai, internet yang kami pakai, segala peralatan yang dipakai Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 59. Saudara akan kami persilakan untuk membaca di rumah saudara, tetapi saya tidak akan membaca semua ayatnya ya. Tapi firman Tuhan ini diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-59. Dan judul yang saya angkat untuk menjadi kita merenungkan adalah I'm hungry. Aku lapar, saudara. Ya. Mungkin juga saudara lapar, mungkin sekeliling saudara juga lapar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika saya melihat sedang mengerjakan tugas ya kantor ya, saya mendapati ada di media sosial di mana Gubernur Sumatera Utara menyebutkan, waduh kalau kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, begitu banyak korban yang jatuh, dan kalau ini tidak diatasi, maka beliau menyampaikan dalam tulisan itu, dalam wawancara itu bahwa kita akan mati kelaparan. Bisa bahaya ini. Dan kalau kita lihat siaran-siaran yang ada di televisi, saudara, di media sosial, di mana saja, kita lihat ada banyak orang yang di depan rumahnya mengibarkan bendera, bukan bendera merah putih ya. Kalau kita punya nanti 17 Agustus kita akan harus mengibarkan bendera merah putih saudara. Tetapi banyak rumah-rumah, banyak masyarakat sekarang mulai mengibarkan bendera warna putih. Apa itu maksudnya saudara? Yaitu sudah mulai menyerah, sudah mulai putus asa, sudah bilang, waduh kami mati kelaparan, tidak ada yang bisa tolong. Karena semua masing-masing mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang sama saudara. Ketakutan terjadi, kekhawatiran terjadi, mau memberikan bantuan takut saudara, dan begitu mencekam. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang saya beri ini, I am hungry, saudaraku. Ada 3 topik yang akan kami angkat dan kiranya itu akan memberkati kita, akan menguatkan kita mengawali bulan Agustus ini bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang terkasih, kita lihat bahwa dunia pada saat ini begitu menjerit tentang kelaparan karena wabah coronavirus. Orang tidak bisa berjual beli, orang tidak bisa makan saudara ya. Pekerjaan tertutup, banyak orang di PHK, dan begitu banyak. Satu kali ada teman saya, dokter,
dia menyebut gini, pasiennya telepon dia, "Bu dokter, apakah kalau saya berobat hari ini tarifnya sudah naik atau tetap?" Waduh, ini dokter, karena kita sama-sama teman pelayanan, dia bilang, hati saya menangis, dia bilang seperti itu ya. Dan dia bilang, "Silakan saja, ibu mau datang, bapak mau datang, seberapa yang engkau bisa berikan, silakan saja." Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di situ kita melihat betapa mereka juga mengatakan, "Kami sekarang untuk makan saja sudah susah." Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dunia menjerit, bagaimana kami akan dapat hidup? Bagaimana kami akan dapat bertahan hidup? Bagaimana kami akan bisa melalui hari-hari ke depan? Karena kami sekarang sudah lapar. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 24, ayat 3 sampai 14, Alkitab sudah menuliskan, Yesus Kristus sudah menuliskan dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak pada waktu itu, yaitu bahwa menjelang zaman baru, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau permulaan penderitaan menjelang zaman baru, disebutkan apa? Yang pertama adalah akan ada pengajaran sesat, ya, dan nabi-nabi palsu. Maka saudara jangan heran kalau di dalam masa COVID ini begitu banyak kabar-kabar tentang kabar palsu, hoax, saudara, ya, yang melemahkan, yang membuat saudara akan menjadi lemah, menjadi ragu-ragu mengikuti program pemerintah untuk protokol kesehatan, untuk mengikuti program vaksinasi, karena begitu banyak kabar palsu, saudara, ya. Dan kemudian disebutkan adalah akan terjadi peperangan, saudara. Kita lihat di mana-mana juga ada peperangan, ya saudara, ya. Suku, antar negara, ya saudara. Apalagi nanti saudara, kita lihat dan beberapa daerah termasuk di Medan beberapa waktu yang lalu juga saudara, ada pertengkaran antar pemuda di satu daerah, di satu kecamatan di kota Medan, dan mereka baku hantam, mereka baku berkelahi, sampai akhirnya terjadi penjarahan seperti begitu, saudara. Kenapa? Karena lapar, saudaraku, ya. Nah, kemudian disebutkan juga di antaranya di dalam Matius 24 itu ayat 3 sampai 14, tanda-tanda penderitaan permulaan bahwa akan terjadinya kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan akan ada namanya permulaan zaman yang baru, bumi yang baru. Disebutkan akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Virus corona 19 ini kita melihat, saudara, bahwa bukan hanya di negara kita saja, bukan hanya di kota Medan saja, bukan hanya di satu tempat tertentu, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, yaitu orang-orang tidak bisa sembarangan lagi seperti dulu untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan apa saja, saudara, ya. Pelayanan, pekerjaan, ya, kegiatan sosial, dan juga di dalam pola makan, saudara, tidak seperti yang lalu. Kelaparan ada terjadi di mana-mana, saudara, ya. Dan gempa bumi juga. Beberapa waktu yang lalu kita lihat juga, saudara, ada di daerah Sulawesi ada gempa, saudara, ya. Sehingga pada waktu gempa di daerah Sulawesi itu, sampai pasien-pasien itu harus dievakuasi keluar. Mereka keluar dengan tergesa-gesa karena terjadi 2 kali, pada pagi hari dan sore hari menjelang malam gitu. Bahkan saking mereka ketakutan dan kecemasan, lupa pakai masker, mereka kerumun, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan dengan tema I'm hungry di sini. Mari kita akan baca lebih dulu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-25, saudara, dan ayat 25 sampai 29, ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Oh, haleluya, saudaraku yang terkasih. Maka poin pertama saudara kita belajar di sini, adanya jeritan kelaparan itu berbicara apa saudara? Alkitab, Tuhan berkata. Jadi dalam kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus baru menyelesaikan mujizat, dia memberi makan 5.000 orang saudara. Dan setelah itu dia menyingkir karena orang-orang di sana melihat, oh inilah pasti nabi itu yang akan datang. Dia pasti adalah Mesias yang akan datang, akan menjadi raja bagi kami. Dan Yesus menyingkir. Tetapi orang banyak bisa cari Yesus dan akhirnya ketemu. Dan mereka bertanya, "Yesus, di mana saja kamu berada?" Tapi Yesus bilang, "Kamu sesungguhnya bukan sungguh-sungguh pengen cari aku. Bukan. Tapi kamu mencari aku karena kamu kemarin itu kenyang. Makan roti dan kenyang." Nah, saudara yang terkasih yang dalam nama Yesus, apa maksudnya ini? Ya, yang pertama adalah Tuhan sedang mengajarkan kepada orang banyak itu dan juga kepada kita di dalam kondisi pada saat ini di mana banyak orang kelaparan, saudara. Di mana kita tidak bisa bekerja, kepala-kepala keluarga tidak bisa bekerja dengan baik sehingga pemasukan kurang, sehingga tidak bisa membeli bahan makanan yang baik untuk mencukupi gizi, mencukupi energi keluarganya. Nah, Tuhan sedang memberikan pemikiran kepada orang yang mendengar pada saat itu dan juga kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup ini? Apakah hanya sekedar perut yang sejengkal ini tujuan hidupmu sehari-hari? Apa yang kamu kejar di dunia ini? Kelaparan apa yang sedang mendera engkau sesungguhnya? Benarkah yang dimaksud itu hanya kelaparan fisik yang menggerakkan maka banyak orang begitu demo sehingga banyak orang memberikan bendera warna putih tanda menyerah? Benarkah hanya karena dorongan perut yang sejengkal ini maka engkau melakukan demonstrasi, melakukan penjarahan, melakukan menyerah dan banyak melakukan hal-hal yang lain? Bagaimana kita di dalam zaman COVID ini juga kita harus merenungkan, benarkah pekerjaan yang kita lakukan siang dan malam, sampai-sampai kita ketika ada panggilan untuk ibadah, kita berkata, "Tidak sempat aku ibadah. Tidak sempat aku doa. Tidak sempat." Kenapa? Aku ada rapat, meeting 1, meeting 2, meeting 3, ya. Rapat di sana, rapat di sini, ya. Pertemuan sana, pertemuan sini, lobi sana, lobi sini. Sudahkah apa pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sudahkah pekerjaan yang kita lakukan itu, rezeki yang kita peroleh selama ini, benar-benar adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya. Mengertikah kita arti kehidupan kita? Kenapa kita hidup? Apakah kita hanya hidup karena untuk mengisi perut kita yang sejengkal ini? Sadarkah kita bahwa hidup ini singkat dan pasti akan berakhir pada satu waktu? Dan hidup ini akan berakhir kepada kekekalan, yaitu kematian yang kekal di neraka atau kehidupan yang kekal di surga.
Ini adalah masa di mana kita diharuskan untuk berada di rumah, untuk kita merenungkan apa yang kita kerjakan selama ini. Tangan kita ini mengerjakan apa? Benarkah hasil pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, berkat yang daripada Tuhan? Apakah langkah kaki kita ketika kita bekerja mencari sesuap nasi, dikatakan seperti itu adalah sesuatu yang telah berkenan kepada Tuhan? Adakah kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Adakah kita akan tetap percaya kepada Dia dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat itu dikatakan, saudara, dalam kondisi kelaparan seperti ini, ya. Jadi orang-orang itu melihat, wah, bisa Tuhan kasih hanya dengan 5 roti 2 ikan. 5.000 boleh makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Diperkirakan misalnya satu keluarga itu 1 anak, itu diperkirakan 15.000. Kalau 2 anak, ya sekitar 20.000. Tuhan bisa beri kasih mujizat. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apakah kita mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Mereka bertanya, Tuhan, apa menurutmu apa? Apakah kami salah? Kalau begitu menurutmu pekerjaan apa yang dikehendaki Allah? Dan Tuhan menjawab luar biasa. Tuhan bilang begini, pekerjaan yang ku kehendaki adalah ketika kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Nah, apa maksudnya, saudara? Apakah kita cari Tuhan hanya karena berkat jasmani, berkat mujizat, berkat kesembuhan? Sehingga ketika terjadi pada zaman ini, pada waktu kita kekurangan, kelaparan, mengalami situasi yang terjepit, maka kita tidak bisa melihat lagi Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa kita akan berkata, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Kenapa aku punya keluarga mati karena COVID? Kenapa aku tidak bisa bekerja? Kenapa? Apa esensinya, saudara? Ya. Nah, apakah kita menyadari selama kita ada di dunia ini, ya, bahwa kekuatan kita untuk bekerja, kemampuan kita, hikmat kita pada waktu kita bekerja mencari nafkah, perlindungan keluar dan masuk kita, itu hanya karena kita percaya kan hidup kita, pekerjaan kita di dalam namanya Yesus. Karena ada perlindungan tutupan darah Yesus. Itulah poin yang pertama, saudaraku. Ketika kita lapar, saudara, maka kita akan melihat apakah kita masih bisa bersyukur di dalam kekurangan ini, di dalam masalah ini. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Apakah kita tetap dekat, berdoa, beribadah kepadanya dalam situasi ini? Apakah kita mencari Tuhan hanya karena roti? Hanya untuk menjawab sejengkal perut ini, saudara? Itu yang harus kita renungkan ketika kita bertanya, atau ketika kita menjadi marah, mengatakan, aku lapar. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih, mari kita akan lihat, yaitu di dalam kitab Yohanes 6 ini, ayat 33, ayat 35, ayat 41, 48, 51. Di situ berkali-kali Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Nah, apa maksudnya, saudara? Kenapa Tuhan bilang akulah roti hidup? Ya. Kenapa? Karena kita lihat tadi orang banyak itu mencari Yesus karena melihat mujizat 5 roti 2 ikan menjadi tercukupi, semua orang bisa makan kenyang. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Ya. Nah, tapi Tuhan bilang bahwa roti yang kamu makan itu akan bisa habis. Dan ketika habis, kamu akan lapar lagi.
kamu harus mengerti dan kamu harus makan roti hidup. Dan Tuhan katakan, akulah roti hidup. Apa maksudnya, saudara? Ya, maksudnya Tuhan bisa berkata bahwa bahwa Yesuslah satu-satunya yang kita perlukan secara hakiki setiap hari, saudara. Setiap orang memerlukan Yesus. Dan ketika kita memiliki Tuhan Yesus, dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi terjepit, di dalam kekurangan, di dalam masa yang penuh dengan keterbatasan seperti ini, pasti selalu ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan saya. Itu maksudnya. Kenapa? Karena roti berbicara kebutuhan dasar manusia. Maslow berkata, Profesor Maslow berkata bahwa ada 5 hierarki kebutuhan manusia. Dan yang paling mendasar adalah kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Di antaranya adalah makanan dan minuman dan perumahan seperti itu. Dan kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan selanjutnya tidak akan bisa terpenuhi. Karena lapar orang mencuri. Karena lapar orang membunuh. Karena lapar orang menjarah. Karena lapar orang berbuat dosa. Tetapi saudara, ada ayat firman Tuhan yang berkata, Paulus berkata, aku mengerti apa itu artinya lapar, apa itu artinya kenyang. Wah, itu luar biasa. Itulah orang yang mengerti bahwa Yesus adalah roti hidup. Ketika saudara berkata dalam kondisi apapun, kondisi terjepit seperti ini, aku percaya bahwa Tuhan adalah penolong bagiku. Tuhan pasti akan cukupkan aku. Tuhan pasti akan bukakan pintu-pintu. Dan Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kami. Walaupun seberapa lama ini akan terjadi. Nah, itu adalah ciri orang yang sudah menemukan Yesus, roti hidup itu, saudara. Nah, Tuhan berkatakan, akulah roti hidup. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Yesus sedang ngomong begini, bahwa kamu memerlukan aku. Bahwa kita memerlukan Yesus supaya kita bisa bertahan, kita bisa berjuang dalam situasi saat ini, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami pada saat ini, dan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita hanya mengandalkan kehidupan kita ini, bahwa kita akan hanya bisa sehat, kita akan bisa begini, hanya bila karena perut sejengkal ini, saudara, itu Tuhan sedang mengajarkan kamu tidak mengerti kebutuhanmu yang sebenarnya. Karena saudara, kalaupun kita makan dengan baik, tapi kalau Tuhan tidak memberkati makananmu, itu tidak akan bisa dimetabolisme dengan baik oleh ususmu. Dan diserap ke semua organ-organ tubuhmu dan diubah menjadi energi. Tuhan sedang ngomong, aku roti hidup. Nah, walaupun mungkin kita makan tidak semewah atau tidak selengkap pada waktu sebelum COVID, tetapi makanan yang sederhana itu ketika Yesus ada memberkati, wah, itu lebih dari vitamin apapun, saudara. Nah, Tuhan mengatakan bahwa akulah roti hidup, itu berbicara, Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa Yesuslah sumber kecukupan di dalam hidupmu yang paling mendasar. Karena roti itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Yesus ngomong, kamu itu harus tahu bahwa aku ini roti hidup. Ya. Artinya apa? Kamu harus mengerti kalau kamu sudah terima aku, sudah ngerti aku, sudah tahu arti yang sebenarnya, maka kamu akan merasa cukup untuk semuanya. Nah, saudara, banyak orang yang lapar. Laparnya apa, saudara? Lapar akan jabatan, lapar akan pujian, lapar akan harta, lapar akan kekuasaan, ya.
di balik yang menggerakkan dengan alasan aku lapar. Tetapi saudara, ketika saudara dan saya sudah di dalam Tuhan dan menerima roti hidup itu, ya, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, berjalan bersama Dia. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dia ada di depan kita. Dia menolong kita, Dia melindungi kita. Dan saudara, kita akan lihat bahwa maka kita tidak akan pernah berkeluh kesah. Maka kita akan merasa cukup semuanya, saudara. Ya. Dalam kehidupan ini, saudara. Kita akan lihat, saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Di mana pada zaman perjanjian lama juga selalu disebutkan pernah terjadi beberapa kali kasus kelaparan juga terjadi di Samaria. Di mana pada waktu itu juga oleh doanya Elia 3,5 tahun terjadi kekeringan. Hujan tidak turun. Nah, kalau hujan tidak turun, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Dan tentunya tidak akan bisa menghasilkan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Dan pada waktu itu, saudaraku, Tuhan ngomong kepada Elia, Elia, pergilah kamu ke sungai Kerit. Nah, Elia taat, saudara. Elia turut saja. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka setiap hari, saudara, Tuhan mengirimkan burung gagak. Burung gagak yang mengirimkan roti bagi dia. Dan dia ada di sumber air yang nyaman. Dia bisa mandi, ya. Dia bisa minum dan sebagainya walaupun di tempat kekeringan. Nah, itulah tadi yang disebutkan tadi. Kamu harus mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Apa itu pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah yang diutus oleh Allah. Nah, ketika Elia mengalami itu, walaupun kondisinya kelaparan yang luar biasa, tapi dia mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, Elia pergi ke sana, ke sungai Kerit. Dia pergi. Maka terjadi pemeliharaan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam rancangan apapun, pasti Tuhan akan cukupkan apapun yang kita alami. Walaupun situasinya, kondisinya secara akal tidak mungkin. Nah, itu mengingatkan saya dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur itu, ya. Dan apa yang menjadi kebutuhan dari perempuan Samaria ini? Ternyata dia juga tidak merasa kecukupan dalam jiwanya dan rohnya. Dia bolak-balik gonta-ganti pasangan. Sampai 5 suaminya, dan yang sekarang pun berarti sampai 6. Bukanlah suaminya. Saudara, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Terus kekurangan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, pada saat COVID terjadi seperti ini, marilah merenunglah di kaki Yesus, di hadiratnya Tuhan, bahwa sebenarnya yang kita perlukan adalah pemuasan kebutuhan jasmani dan rohani. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau dan saya percaya sepenuh hati, mempercayakan hidup kita dan seluruh aktivitas kita, keluarga kita, kondisi pada saat ini ke dalam tangan Allah yang berkuasa. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, di dalam Yohanes 6 ayat 51, 53 sampai 58, ada statement yang Tuhan ngomong begini. Kamu harus makan dagingku dan minum darahku, karena dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Nah, kalau orang gak ngerti, maka orang kan bilang, wah, kok Tuhannya orang Kristen ini mengajarin umatnya kanibal ya? Kan seperti itu ya.
Kok makan daging orang sih? Ya, kok minum darah orang? Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tapi berkaitan dengan tadi Tuhan sudah menyebutkan, akulah roti hidup. Nah, ini mengingatkan kita ketika Yesus sebelum naik ke surga, sebelum naik ke kayu salib, dia melakukan perjamuan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dan dia memecah-mecahkan roti. Dan dia katakan bahwa roti ini adalah perlambang tubuhku yang dipecahkan, diremukkan untuk pengampunan dosa kita. Dosa umat manusia. Karena Yesus dicambuk sampai 39 kali, saudara. Dan sehingga banyak luka-luka di tubuhnya. Tetapi oleh karena luka-luka itu, ketika engkau percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bilur-bilurnya itu, luka-lukanya itu, menyembuhkan kita. Dan itulah yang disebut makananmu yang sesungguhnya adalah ketika engkau makanlah dagingku. Artinya makanlah firman Tuhan itu. Artinya percayalah kepada perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan Yesus itu. Apa yang dituliskan di Alkitab itu. Artinya percayalah bahwa dia adalah Allah yang turun. Harus menjelma menjadi manusia. Harus dipecahkan untuk keselamatan bagi kita. Dan disebutkan kamu harus minum darahku karena darahku itu benar-benar minuman. Nah, maksudnya apa, saudara? Maksudnya oleh darah Yesus itu, saudara, ketika kita minum perjamuan itu dan itu berbicara tentang darah Yesus, maka kita akan mengerti bahwa darah Yesus menutup bungkus keberadaan kita. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita. Dan itu adalah perlindungan bagi engkau dan saya. Dan itu sangat kita perlukan justru pada saat ini, saudara. Saudara ingat ketika orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Tetapi bangsa Israel diluputkan. Kenapa, saudara? Karena disebutkan mereka mengoleskan tanda darah anak domba di jenang pintunya, di tiang-tiangnya. Sehingga ketika malaikat maut lewat mematikan anak sulung manusia dan anak sulung segala hewan di Mesir, malaikat itu melihat ada tanda darah, luput, saudara. Nah, sangat penting di dalam masa COVID seperti ini, jangan lepaskan imanmu dan kepercayaanmu. Jangan keluar dari kasih Kristus. Tetapi minta selalu dalam doamu, katakan darah Yesus, tutup bungkus hidupku ya Tuhan, keluar masukmu. Tuhan, darah Yesus mengalir dalam setiap organ-organ tubuhku. Sehingga mau virus-virus apa yang masuk di dalam setiap organ tubuhku dibersihkan oleh darah Yesus. Makanya Tuhan bilang, kamu harus minum darahku karena darahku itu benar-benar minuman. Saudara yang terkasih, itu artinya terimalah dan percayalah akan kematian dan kebangkitan Yesus. Itu ada kuasanya. Ada kuasa kematian Yesus, ada kuasa kebangkitan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia yang akan datang kedua kali untuk menjemput gerejanya, Tuhan. Dan kita hanya akan bisa bertahan. Kita akan bisa melalui kesulitan apapun ketika darah Yesus menutup bungkus kita. Ketika bilur-bilurnya yang berdarah itu, saudara, memenuhi hidup kita, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita, saudaraku. Karena hanya satu jalan untuk mendapatkan jawaban hidup, pertolongan yang sempurna di dunia sekarang ini sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu hanya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan dia adalah Allah yang esa. Makanya di dalam kitab Filipi dikatakan, saudara, bahwa satu kali kelak
semua suku bangsa dan agama akan bertelut menyembah Dia, akan berkata setiap lidah, mulut akan ngomong, Dialah Tuhan itu. Makanya saudara, siapapun saudara yang mendengar ini, dimanapun saudara mendengar ini, jangan terlambat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya perlindunganmu yang akan menolong engkau selama hidup di dunia ini, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan, pengampunan dosa. Hanya di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu di udara dihancurkan kuasanya, dipatahkan kuasanya, diusir hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus. Makanya Tuhan mengatakan, kamu itu lapar karena apa? Yang penting adalah kamu lupa akan hidup yang kekal. Kamu hanya bekerja hanya untuk kehidupan yang sementara, hanya untuk kesehatan jasmani yang sementara, yang ketika sudah sakit, mati, dikubur, sudah selesai. Seminggu sudah berulat. Tapi engkau lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kita memerlukan roti hidup, yaitu Yesus. Maka kita perlu makan dagingnya, firman-Nya, perkataannya, kuasanya memenuhi kita, saudara. Nah, apa maksudnya makan daging dan minum darahnya? Itu juga berbicara bahwa karena kuasa Dialah yang bekerja di dalam kita, lebih dari apapun yang kita alami. Mari kita akan baca dalam kitab Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ketika kita makan tubuh Yesus, kita memecahkan roti, yaitu membahas firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan. Dan kita makan, kita lakukan firman Tuhan, ya. Minta tutupan darah Yesus, maka kita lihat kuasa yang bekerja di dalam kita, di dalam engkau dan saya, itu kuasa yang luar biasa, saudara. Bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang engkau pikirkan, lebih banyak dari apa yang kita doakan. Saudara yang terkasih, mari kita baca lagi dalam kitab Kolose 1 ayat 29. Kolose 1 ayat 29 berkata demikian, saudaraku. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saudara yang terkasih, itu mengingatkan, kalau pada saat ini orang pada menjerit akan kelaparan, mari kita akan lihat hidup kita. Sebenarnya kita itu lapar apa sih? Apakah hanya karena lapar jasmani ini saja? Atau hanya ada lapar kekuasaan, lapar ingin bersosialisasi? Apa, saudara? Dan itu hanya bisa tercukupkan. Engkau akan bisa melalui, akan kuat, tahan berjuang sampai kehidupan yang kekal. Memelihara iman sampai dengan akhir, finishing well. Itu hanya apabila engkau menemukan roti hidup yang akan membuat engkau kenyang, akan membuat engkau sampai kepada hidup yang kekal, yaitu Yesus. Tubuhnya dan darahnya itu adalah benar-benar makanan dan minuman yang akan menguatkan engkau dan saya, tidak tergantung oleh situasi kondisi apapun. Puji Tuhan, mari bersemangat. Tuhan ada, Tuhan melihat, dan Dia mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikir dan doakan. Haleluya, semangat, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, mari renungkan firman Tuhan.
Dan saudara, percayalah kepada Tuhan. Dialah kekuatan bagi kita. Dan bagi saudara juga yang rindu untuk bersama-sama berdoa bersama-sama belajar firman Tuhan setiap hari, mari boleh bergabung di link di SCA Kados, saudara. Setiap jam 5 pagi, saudara bisa cek di kolom yang sudah tersedia, saudara. Apabila saudara juga ingin dilayani, saudara, ya. Dan itu sangat menguatkan saudara. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Dialah sumber jawaban, kelaparan, kesembuhan, pemulihan dalam semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami mengucap syukur buat pertolongan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ketika kami ada bersama dengan Engkau, Engkau bersama dengan kami. Tidak ada satu situasi, kondisi apapun yang bisa melepaskan kami dari kasih Tuhan. Tuhan akan sanggup cukupkan, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup hiburkan, Tuhan sanggup menolong kami, memberkati kami. Biarlah kiranya kasih dan anugerah-Mu memenuhi kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Di dalam masa-masa ini, Tuhan tolong teman-teman kami yang mengalami kesulitan di dalam masa COVID ini, yang dirawat di rumah sakit, para tenaga medis dan paramedis, penderita COVID, penderita isolasi mandiri, yang mengalami kekurangan, mengalami penderitaan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Roh-Mu bekerja, buka jalan, Tuhan tolong, supaya semuanya dapat dipulihkan. Kami percaya di dalam segala sesuatu ada masanya. Biarlah kiranya umat-Mu akan terus percaya, mengerjakan pekerjaan di dalam Engkau, yaitu percaya dalam setiap saat bahwa Engkaulah Yesus, Allah yang diutus untuk menebus, untuk menolong, menguatkan, memulihkan, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berkatilah semua kami hari ini yang mendengar ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun pergumulan, persoalan, penyakit yang dihadapi. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan, saudaraku. Kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus. Dialah yang menjagakan keluar dan masukmu. Dialah yang menguatkan engkau, menopang engkau, memberikan hikmat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan. Dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu sampai akhir hidupmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya.